Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Berlianta Rizky. Di sini saya akan menjelaskan laporan tugas terstruktur bab 1 dan bab 2. Latar belakang dari penugasan ini adalah kita ingin mengembangkan sistem informasi input biodata mahasiswa baru untuk mempercepat dan memudahkan pengumpulan data secara online. Sistem ini akan digunakan saat mahasiswa melakukan registrasi awal yang meliputi pengisian data pribadi, riwayat pendidikan, kontak, dan dokumen pendukung seperti KTP dan ijazah. Untuk memastikan sistem ini berfokus kepada kebutuhan pengguna, pendekatan UCD atau User Centered Design digunakan dalam perancangan UI. Laporan ini akan menjelaskan tahapan UCD yang diterapkan, meliputi penelitian pengguna, perumusan persyaratan, dan desain konseptual. Kita melakukan user research menggunakan Google Form, yaitu dengan metode survei yang berisi pertanyaan mengenai pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem registrasi online. Untuk hasil risetnya, responden menginginkan adanya fitur penyimpanan sementara terhadap pengisian biodata mahasiswa supaya bisa mengecek kembali sebelum data tersimpan permanen. Responden menginginkan pengisian formulir registrasi online secara mudah dan cepat. Responden menginginkan adanya fitur validasi data ketika sudah mengisikan data yang diinputkan. Responden menginginkan form yang bertahap guna meminimalisir kesalahan terhadap penginputan data. Responden menginginkan tampilan UI yang responsif. Responden menginginkan jenis dan ukuran font yang mudah terbaca. Responden menginginkan warna biru muda sebagai warna dominan tampilan antarmuka karena lebih nyaman untuk dilihat. Masalah utamanya yang pertama, kesulitan dalam mengisi form yang terlalu panjang dan kehilangan data akibat gangguan koneksi internet. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Aldo Pratama. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Pratama akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Di sini yang akan saya bahas ini merupakan desain konseptualnya. Di tahap desain konseptual di sini terdapat wireframe low fidelity-nya yang merupakan kerangka atau representasi visual awal untuk mengatur elemen-elemen dalam aplikasi, baik untuk website maupun untuk mobile. Di sini kami sudah membuat wireframe-nya. Lalu untuk font yang kami gunakan di sini menggunakan font Poppins. Kami menggunakan font Poppins ini karena dia memiliki keterbacaan yang baik dan memberikan kesan yang lebih profesional. Dan juga penggunaan font ini untuk memahami teks yang ditambahkan serta memberikan kesan formal dan modern. Nah, lalu untuk warna yang kami gunakan itu seperti warna putih, biru, muda, dan warna abu-abu. Warna putih ini kami gunakan untuk teks dan latar belakang dari desain kami buat. Lalu warna biru pada tombol interaktif serta abu-abu pada elemen-elemen sekunder. Di sini kami menggunakan warna biru karena dia menciptakan kesan yang tenang, stabil, dan memberikan kenyamanan visual bagi pengguna yang mengakses halaman ini. Nah, pemilihan warna ini didasarkan dalam desain ini didasarkan pada aspek psikologis yang memberikan kesan profesional dan nyaman bagi pengguna. Lalu ada warna putih menciptakan tampilan yang bersih dan memudahkan keterbacaan teks. Lalu ada abu-abu dipilih karena elemen sekunder agar tetap terlihat namun tidak mendominasi, menciptakan kesan keseimbangan visual dan harmonis. Di sini kami sudah membuat wireframe-nya masing-masing. Lalu selain wireframe, di sini ada high fidelity prototype, adalah tahap melibatkan pembuatan desain visual untuk interaksi dengan pengguna. Tujuannya itu untuk membantu pengembang menganalisis ide, identifikasi masalah, dan memahami pengalaman pengguna. Nah, prototype ini biasanya itu dibuat setelah low fidelity prototype, setelah wireframe yang telah dibuat. Di sini kami sudah membuat desain high fidelity prototype-nya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini kami menggunakan font Poppin dengan elemen warna biru dan juga warna putih. Oke. Mungkin untuk penjelasan dari saya cukup sekian.
selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya akan dibahas pada bab 4 yaitu testing dan evaluasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Febrian Saputra. Lanjut pada bab 4 ini, yang pertama adalah testing dan evaluasi. Tahapan ini dilakukan untuk menguji seberapa baik prototipe yang telah dirancang memenuhi kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan dengan berbagai metode untuk mengevaluasi kegunaan, fungsionalitas, dan pengalaman pengguna. Pengujian dan evaluasi desain UI adalah tahap penting dalam pengembangan sebuah aplikasi atau sistem, yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa antarmuka pengguna intuitif, fungsional, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Oke, selanjutnya adalah pengujian heuristik. Nah, ini adalah hasil dari kami. Itu yang pertama adalah keterbacaan dan konsistensi. Mana pada pengujiannya ialah mengevaluasi apakah adanya keseragaman untuk font, warna, dan icon di setiap halaman. Lalu hasil pengujiannya adalah warna, icon, dan font sudah seragam dan konsistensi di seluruh halaman. Oke, begitu juga yang lainnya. Oke, cukup sekian. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Febri. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Rego Andreas Agustinus Pangaribuan dengan NPM 221705184. Di sini pada bagian usability testing. Nah, usability testing ini di mana pengguna dapat menggunakan sistem yang dikembangkan dengan mudah, efisien, dan memuaskan. Di sini ada beberapa hasil pengujian fungsionalitas dari desain UCD kami. Di sini yang pertama itu dari fitur fungsionalitas halaman utama landing page, di mana di sini skenario-nya bisa dilihat pengguna dapat melihat halaman utama aplikasi, lalu statusnya di sini lulus. Kemudian untuk tombol login di sini pengguna dapat menekan tombol login, terus pop-up login muncul sesuai dengan harapan, statusnya lulus. Kemudian di sini ada tombol sign up. Di sini pop-up form pendaftaran muncul dengan benar, statusnya lulus. Kemudian nomor 4 ada fungsi lupa kata sandi. Di sini untuk reset kata sandi yang tampil. Di sini statusnya lulus. Kemudian ada formulir data mahasiswa. Di sini data dapat diisi dengan tombol save progress dan next untuk ke halaman berikutnya. Di sini statusnya lulus. Kemudian ada formulir riwayat pendidikan. Di sini ada sama seperti formulir data mahasiswa, terus statusnya lulus. Kemudian untuk formulir dokumen pendukung yang berisi KTP dan ijazah, di sini dokumennya tampil sesuai dengan yang diunggah dan diharapkan, statusnya lulus. Kemudian ada pengiriman data terkirim dan pesan konfirmasi muncul, di sini statusnya lulus. Kemudian ada pop-up konfirmasi pengiriman, statusnya lulus. Dan terakhir ada halaman sukses pengiriman dengan statusnya lulus. Di sini terakhir itu evaluasi, di mana sistem kami dengan nama Simba ini telah menunjukkan performa lebih baik dalam hal antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna. Dengan analisis yang pertama itu ada keterbacaan dan konsistensi. Intinya di sini dapat meningkatkan kenyamanan antar pengguna dari aplikasi sistem yang telah kami pahami. Kemudian ada feedback yang jelas. Tampilan untuk info data berhasil disimpan dan ditampilkan baik dan jelas. Kemudian navigasi yang mudah. Keempat, kontrol form dan elemen tombol. Yang kelima itu ada pencegahan kesalahan, yang dimana di sini kami membantu mengurangi beban dari si pengguna. Kemudian ada efisiensi dan kecepatan, lalu ada kecocokan antara sistem dan dunia nyata. Nah, di sini ada beberapa saran penting dari evaluasi desain dan prototipe UI yang perlu diperbaiki. Yang pertama ada keterkaitan desain. Nah, keterkaitan di sini yaitu label yang melekat pada border dan font size yang harus diperhatikan. Kemudian ada fungsionalitas sistem, yaitu menggunakan verifikasi sign up dengan menggunakan CAPTCHA. Lalu notifikasi dan tooltips, yaitu istilah-istilah yang tidak familiar seperti NIK dan nomor KTP. Kesimpulannya bisa dilihat di sini bahwa keseluruhan dari penerapan tahap UCD ini telah menghasilkan antarmuka yang responsif, intuitif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penggunaan alat bantu seperti Figma dalam proses menciptakan prototipe yang akurat. Di sini lampirannya sudah kami tampilkan, ada Figma UCD, ada wireframe, dan video testing prototype UI. Demikianlah dari video presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Sekian dan terima kasih.